Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahid Channel. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan contoh soal PPS Pemilu tahun 2024 yang kemarin saya share di channel saya. Langsung saja ya, kita berlanjut ke nomor 26. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal-hal berikut kecuali A. Nama dan alamat pelapor, B. Pihak terlapor, C. Waktu dan tempat kejadian perkara, D. Uraian kejadian, E. Saksi kunci. Jawabannya adalah yang bagian E. Langsung ke nomor 27. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten atau Kota merupakan lembaga pengawasan pemilu yang bersifat A. Permanen, B. Ad hoc, C. Tetap, D. Tahunan, E. Ad interim. Jawabannya adalah yang bagian C, yaitu tetap. Langsung ke nomor 28. Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri merupakan lembaga pengawasan pemilu yang bersifat A. Permanen, B. Ad hoc, C. Tetap, D. Tahunan, E. Ad interim. Jawabannya adalah yang bagian B. Ad hoc. Kita lanjut ke nomor 29. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten atau Kota kecuali A. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, B. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu, C. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang, D. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten atau Kota untuk ditindaklanjuti, E. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang mengandung unsur pidana. Jawabannya adalah yang bagian E. Nomor 30. Seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? A. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang, B. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran, C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah, D. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas, E. Mengubah hasil penghitungan suara. Jawabannya adalah yang bagian E. Nomor 31. Berapa jumlah anggota pengawas pemilu kelurahan atau desa di setiap desa atau nama lain atau kelurahan? A. Paling sedikit 1 orang dan paling banyak 3 orang. B. Paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang. C. Paling sedikit 1 orang dan paling banyak 5 orang. D. Hanya 1 orang. E. 3 orang. Jawabannya adalah yang bagian D. Nomor 32. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu ada lembaga baru yaitu DKPP. Apa kepanjangan nama dari DKPP? A. Dewan Komite Pengawasan Pemilu, B. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu, C. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu, D. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu, E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jawabannya adalah yang bagian E, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nomor 33. Siapa ketua DKPP pertama? A. Profesor Dr. Jimli Asidiki, SH, B. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SH, MHum, C. Profesor Dr. Yusril Ihsa Mahendra, SH, MS, D. Profesor Dr. Ramlan Surbakti, E. Profesor Dr. Hafiz Azhari. Jawabannya adalah yang bagian A. Profesor Dr. Jimli Asidiki. Nomor 34. Tugas DKPP meliputi di bawah ini. Pilih jawaban paling tepat. A. Menerima pengaduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. B. Melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas pengaduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. C. Menetapkan putusan. D. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar. Jawabannya adalah yang bagian E. 35.
DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaannya adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu? A. KPU, Bawaslu, dan lembaga pemantau pemilu. B. KPU, Bawaslu, dan partai politik. C. KPU, Bawaslu, lembaga pemantau pemilu, dan partai politik. D. KPU dan Bawaslu. E. KPU, Bawaslu, dan tim kampanye. Jawabannya adalah yang bagian D, KPU dan Bawaslu. 36. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? A. Bawaslu, B. DKPP, C. Menteri Dalam Negeri, D. Menko Polhukam, E. Sekjen KPU. Jawabannya adalah yang bagian E, Sekjen KPU. Nomor 37. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU provinsi atau KPU kabupaten atau kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? A. KPU setingkat di atasnya, B. DKPP, C. Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten atau kota, D. Gubernur atau bupati atau wali kota, E. Pimpinan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota. Jawabannya adalah yang bagian A, KPU setingkat di atasnya. Lanjut ke nomor 38. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? A. KPU, B. DKPP, C. Menteri Dalam Negeri, D. Menko Polhukam, E. Sekjen Bawaslu. Jawabannya adalah E. Sekjen Bawaslu. Nomor 39. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditangani oleh A. KPU RI, B. Bawaslu, C. DKPP, D. Mahkamah Konstitusi, E. Mahkamah Agung. Jawabannya adalah yang bagian C, DKPP. Nomor 40. Lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi adalah A. Bawaslu, C. Panwaslu Provinsi, B. Bawaslu Provinsi, D. Bawaslu Kabupaten atau Kota, E. Jawaban B dan C benar. Jawabannya adalah yang bagian B, Bawaslu Provinsi. Lanjut ke nomor 41. Panwaslu desa atau kelurahan dibentuk oleh A. Bawaslu, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten atau Kota, D. Panwaslu Kecamatan, E. Kepala Desa atau Lurah. Jawabannya adalah yang bagian C, Bawaslu Kabupaten atau Kota. 42. Petugas pemutiran data pemilih diangkat oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten atau Kota, E. KPU Provinsi. Jawabannya adalah yang bagian D, KPU Kabupaten atau Kota. Petugas pemutahiran data pemilih itu atau disingkat dengan PPDP ya, diangkat oleh KPU Kabupaten atau Kota. Nomor selanjutnya, menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS merupakan tugas dari A. KPPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten atau Kota, D. Panwaslu Kecamatan, E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah yang bagian A, KPPS. Lanjut ke nomor 44. Anggota KPPS LN paling sedikit titik-titik orang dan paling banyak titik-titik orang. Pilihannya adalah A. 3 dan 5, B. 3 dan 6, C. 3 dan 7, D. 4 dan 7, E. 5 dan 7. Jawabannya adalah yang bagian C, 3 dan 7. Nomor berikutnya. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPS LN, KPPS LN kecuali A. Warga negara Indonesia, B. Tidak menjadi anggota partai politik, C. Berusia paling rendah 20 tahun, D. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPS LN, dan KPPS LN, E. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Jawabannya adalah yang bagian C, berusia paling rendah 20 tahun. Lanjut ke nomor 46.
Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota bertanggung jawab kepada A. Rapat pleno, B. Rapat paripurna DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, C. Presiden, D. Menteri Dalam Negeri, dan E. Stakeholder. Jawabannya adalah yang bagian A. Rapat pleno. Lanjut ke nomor 47. Dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, penyusunan dan penetapan pedoman tahapan pemilu dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan A. DPR, B. Pemerintah, C. DKPP, D. Bawaslu, E. Jawaban A dan B. Benar. Jawabannya adalah yang bagian E. Berarti jawabannya DPR dan pemerintah. Dalam artian pemerintah di sini adalah presiden ya. Lanjut ke nomor 48. Untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU Kabupaten atau Kota harus berpendidikan paling rendah A. SMA atau sederajat, B. D3 atau D4, C. S1, D. S2, E. S3. Jawabannya adalah yang bagian A. Minimal paling rendah SMA atau sederajat. Nomor selanjutnya, nomor 49. Tim seleksi untuk menentukan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR dibentuk oleh A. DKPP, B. Menteri Dalam Negeri, C. Presiden, D. Bawaslu, E. Jawaban A dan D. Benar. Jawabannya adalah yang bagian C, yaitu Presiden. Nomor 50. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah A. 10 orang, B. 11 orang, C. 12 orang, D. 13 orang, E. 15 orang. Jawabannya adalah yang bagian B, yaitu 11 orang. Tim seleksi ya untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah 11 orang. Sekian saja ya contoh soal seleksi PPS pemilu tahun 2024. Mudah-mudahan teman-teman yang menghadapi tes tertulis diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga teman-teman menjadi terpilih ya menjadi PPS di desanya masing-masing. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.